Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalia, semester 4, tahun ajaran 2020-2021, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, dosen pengajar Nur Amalia SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media ajar. Media ajar merupakan media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa di dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat atau bahan mengajar. Yang kedua, pengertian pengembangan media ajar. Pengembangan media ajar merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Yang ketiga, prinsip pengembangan media ajar. Yang pertama yaitu efektivitas. Pengembangan media pembelajaran harus berdasarkan pada efektivitas dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, relevansi. Pengembangan media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik, media pembelajaran, potensi, dan pengembangan siswa serta waktu yang tersedia. Yang ketiga, efisiensi. Pengembangan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan inti yang dimaksud. Yang keempat yaitu dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima yaitu kontekstual. Pemilihan dan pengembangan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill. Yang keempat, macam-macam media ajar. Yang pertama yaitu media audio. Media audio merupakan media yang berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contohnya radio, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, media visual. Media visual merupakan media yang mengandalkan indera penglihat. Media visual ini terbagi menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam contohnya seperti foto, ilustrasi, grafik, poster, peta, dan lain-lain. Media visual gerak contohnya gambar-gambar proyek yang bergerak seperti film bisu. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Media ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam contohnya seperti TV diam, halaman bersuara, dan buku bersuara. Media audiovisual gerak contohnya film TV, film bersuara, gambar bersuara. Yang keempat, media serbaneka. Media serbaneka merupakan suatu media yang digunakan disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di lokasi lain sebagai media pembelajaran. Contohnya seperti papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar masyarakat. Yang kelima, prosedur pengembangan media ajar. Yang pertama yaitu perencanaan media pembelajaran. Dalam membuat perencanaan, kita perlu memperhatikan dan memperkembangkan hal-hal berikut, yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, perumusan kompetensi dan indikator hasil belajar, pengembangan materi pelajaran, perumusan alat pengukur keberhasilan, dan penulisan naskah. Yang kedua yaitu produksi media
atau pelaksanaan. Kegiatan produksi memiliki 3 kelompok personal yang terlibat, yaitu sutradara, pemimpin produksi atau kerabat kerja, dan pemain. Yang ketiga yaitu evaluasi media pendidikan. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkembangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi media pendidikan terdapat 2 macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi